Video ini hanya review, silakan menuju situs resminya untuk versi fullnya. Cerita sebelumnya, Liu telah membereskan kelompok geng Kuang Bao dan menyisakan Choji. Terlihat Choji yang ketakutan, terduduk lemas dan meminta pengampunan untuk tidak membunuhnya. Ketika Liu ingin menghabisi pria itu, tiba-tiba Tian menghentikan Liu. Lalu Liu terdiam dan menoleh ke arah Tian. Melihat Tian yang seperti menolongnya, Choji mengira Tian masih ada rasa terhadap Choji. Jadi ia menolongnya. Lalu Choji mohon kepada Tian untuk supaya Liu tidak membunuhnya, sembari di dalam hatinya terus berkata bahwa Tian tidak bisa lepas darinya. Tetapi tidak disangka, tiba-tiba Liu menusukkan pisau di perut Choji. "Matilah kau," ucap Tian menusuk perut Choji. Choji pun tak menyangka dengan apa yang terjadi. "Apa? Tian, kamu? Yang kamu katakan benar, aku yang dulu lemah, suci. Terima kasih sudah memberiku pelajaran," ucap Tian sembari mencabut pisaunya. Lalu Zozi pun tersungkur dan mokan. Lalu setelahnya Liu mengajak Tian untuk pergi dari tempat itu karena Liu berpikir semuanya sudah selesai dibereskan. Tetapi nampaknya perkiraan Liu salah. Tiba-tiba dari kobaran api terlihat seseorang yang keluar dari kobaran api itu. "Pergi, jangan harap. Siapapun tidak bisa pergi hari ini," ucap pria yang keluar dari api itu. Mendengar ada seseorang bicara, Liu dan Tian pun langsung menengok ke arah suara itu. Alangkah kagetnya mereka melihat Kuang Long, pemimpin Kuang Bao, masih hidup tanpa goresan sedikit pun. "Benar, ledakan kecil seperti itu tidak bisa membunuhku," ucap Kuang Bao sembari tersenyum. Lalu Kuang Bao melesat ke arah Liu dan seketika langsung berada di hadapan Liu, hendak memukul Liu dengan kekuatannya dan berkata bahwa kali ini Liu tidak akan lolos lagi dan mati saja. Belum sempat pukulan Kuang Long mengenai Liu, tiba-tiba boom! Sebuah truk menabrak badan Kuang Long dengan keras, membuat Kuang Long terlempar sangat jauh. Ternyata itu wanita persepsi yang mengendarai truk modifikasi yang dibeli Liu dari pelelangan. "Aku tidak terlambat kan? Tepat pada waktunya." Lalu Liu mengajak Tian untuk menaiki truknya juga. Setelah mereka di dalam truk, Tian bertanya apakah Kuang Long sudah mati. Lalu wanita persepsi menjawab, "Dia adalah kebangkitan tingkat ketiga, tidak mudah untuk dikalahkan dan ia hanya pingsan saja." Lalu Liu mengajak mereka berdua untuk meninggalkan tempat ini terlebih dahulu, karena pertarungan sebelumnya pasti menarik banyak orang dan biar nanti sisanya kita urus. Lalu mereka bertiga meninggalkan tempat itu dengan truk modifikasinya. Lalu terlihat seorang sedang memperhatikan mobil Liu dari atas bangunan yang belum dijelaskan siapa dia. Mungkin di part-part selanjutnya bisa kita ketahui. Lalu scene pun berpindah. Seorang sedang melihat poster buronan Liu, Tian, dan wanita persepsi. Kelompok bersenjata Kuang Bao sudah menghabiskan banyak darah untuk menghabisi 3 orang ini. "Saudara-saudara, bersiaplah untuk bekerja," ucap pria itu dengan mata bersinar merah, diikuti bayangan hitam yang merupakan kocok-kocok dari pria itu. Lalu scene pun berpindah. Terlihat mobil yang dikendari Liu beserta Tian dan wanita persepsi sedang melaju kencang melewati sekumpulan orang di sana yang membuat orang-orang itu kesal. "Sialan, balapan di jalan raya benar-benar gila. Hati-hati, cepat menyingkir. Sialan, apa dia tidak punya mata? Mengemudi ngebut seperti itu, apakah kau cari mati?" ucap orang-orang itu meneriaki Liu. Lalu di belakang truk Liu terlihat mobil yang mengejar Liu. Ternyata itu adalah Kuang Long yang ternyata masih belum mati juga dengan mengendarai mobil berwarna hijau. Terlihat Kuang Long meneriaki orang-orang itu untuk jangan menghalangi jalannya sambil marah-marah, dan terlihat juga beberapa orang yang sudah tertabrak olehnya. Tiba-tiba datang lagi 2 mobil berwarna kuning dan merah yang nampaknya dari kelompok Li Long dan Gui Huo.
Ternyata mereka berniat untuk menangkap Liu karena mereka tergiur dengan hadiah yang mereka lihat dari poster buronan. Lalu wanita persepsi berkata, "Liu, aku telah melihat dengan penglihatan persepsiku bahwa di depan ada mobil perang yang menghalangi dan kita sedang pergi ke pintu gerbang utama kota Liyue. Tidak ada jalan lagi. Bagaimana ini? Apa masih perlu lagi dikatakan? Tentu saja terobos ke gerbang sana," jawab Liu. Lalu wanita persepsi berkata bahwa pintu gerbang utama terbuat dari besi dan tidak bisa ditabrak hanya dengan mobil yang mereka pakai. Liu pun menjawab untuk percaya saja kepada Liu. "Jika aku tidak salah ingat, saat menggunakan kemampuan udara di tempat lelang, aku tak sengaja mendengar beberapa rahasia tentang pintu gerbang. Saat kelompok Kuang Bao berpartisipasi membuat pintu, mereka menukarkan beberapa besi dengan kayu," ucap Liu dalam hatinya. "Oke, kalau begitu aku tabrak saja," ucap wanita persepsi sembari menambah kecepatan mobil. Lalu terlihat orang-orang yang berlari menjauhi pintu karena mereka takut terkena dampaknya. Lalu salah seorang dari kelompok Kuang Bao berkata bahwa Liu seperti orang bodoh karena ingin menabrak pintu karena pintu kota terbuat dari besi, dan mereka percaya bahwa Liu tidak akan berhasil. Tetapi berbeda dengan Kuang Long, karena Kuang Long mengetahui bahwa pintu sebagian terbuat oleh kayu. Tak mau kehilangan mereka bertiga, Kuang Long menyuruh rekan-rekannya untuk mengepung Liu. Lalu kita diperlihatkan kembali wanita persepsi yang berkata dalam hatinya bahwa sekarang hanya bisa percaya Liu. "Majulah," ucapnya. Terlihat Tian yang ketakutan sembari merangkul tangan dari Liu. "Bisa mati bersama Liu, aku rela," ucapnya dalam hati. Lalu Liu menyuruh untuk menekan tombol berwarna merah. Wanita persepsi pun langsung menekannya, dan tiba-tiba dua rudal keluar dari truk modifikasi itu dan langsung meluncur dan menghantam pintu dari gerbang itu, dan gerbangnya pun seketika hancur dan truk yang dinaiki Liu pun bisa melewati pintu itu dengan selamat. Akhirnya mereka bertiga berhasil menerobos pintu gerbang Luoye. Terlihat wanita persepsi yang terlihat lega. Begitupun dengan Tian, tetapi Liu malah berkata bahwa permainannya baru akan dimulai. Lalu terlihat kelompok yang mengejar Liu sangat kaget karena mereka tidak menyangka pintu yang terbuat dari beberapa lapis besi bisa dengan mudahnya ditembus. Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Pasti ada yang melakukan kecurangan." Lalu salah seorang baru tersadar bahwa jika pintu utama terbuka, berarti zombie yang berada di luar pasti akan masuk. Sontak membuat mereka semua kaget. Lalu terlihat sekelompok zombie mulai memasuki kota melewati gerbang yang rusak. Melihat itu, para kelompok yang mengejar Liu langsung sigap untuk menyerang zombie itu dengan cara menembaki mereka. Tapi mereka lega karena zombie yang datang hanya zombie tingkat terendah. Lalu terlihat Kuang Long melewati mereka sembari berteriak. Kuang Long mengajak orang-orang di sana yang memburu hadiah untuk mengikutinya untuk menangkap Liu dan menekankan bahwa hari ini mereka harus membunuhnya. Lalu tiga mobil itu pun langsung melaju melewati gerbang hendak mengejar Liu dan teman-temannya. Lalu kita kembali ke tempat Liu. Terlihat mobil Liu yang berhenti di suatu tempat. Lalu Tian bertanya kepada Liu. Apakah tidak apa-apa mereka menghancurkan pintu gerbang kota dan di dalam masih banyak orang yang tidak bersalah. Lalu Liu menjelaskan bahwa di luar gerbang hanya ada zombie tingkat rendah saja karena zombie tingkat tinggi sudah dibersihkan sebelumnya secara teratur. Lalu Liu berkata kembali bahwa seharusnya mereka berterima kasih kepada Liu karena Liu telah membongkar sesuatu rahasia besar, yaitu tentang pintu itu yang diganti dengan kayu sebagian yang bahkan akan tertembus zombie suatu saat nanti. Lalu Tian bertanya kembali untuk apa Liu membawa pakaian yang penuh dengan darah. "Tentu saja untuk memancing zombie," ucap Liu sembari merobek baju yang penuh dengan darah dan melemparkannya keluar mobil. Yang terlihat zombie mulai terpancing mendekati kain yang dipenuhi darah itu.
Tidak ada kebiasaan untuk tidak membalas orang yang ngejekku. Kelompok perang Kuang Bao akan kumusnahkan, ucap Liu dengan tegas. Lalu kita berpindah ke tempat geng Kuang Bao. Terlihat seseorang sedang menggunakan teropong dan berkata bahwa ia telah menemukan mobil milik Liu dan memberitahukannya kepada Kuang Long. Lalu Kuang Long menyuruh untuk mengumumkannya untuk segera mengepung Liu. Lalu kelompok Kuang Bao menghampiri mobil Liu dan mengelilingi Liu dengan mobil mereka. Setelah sampai di TKP, terlihat Liu sedang menyebat di atas mobil dengan santainya dan berkata bahwa geng Kuang Bao sangat lambat datangnya. Mendengar Liu berkata seperti itu, seperti biasa membuat kelompok Kuang Bao tertawa dan berkata setelah membunuh Liu, wanita itu akan menjadi miliknya dan seorang lagi akan mengambil rokok setelah Liu dibunuh. Bocah, kamu sudah dikepung oleh kami. Utang di antara kita akhirnya bisa diselesaikan, ucap Kuang Long sembari tersenyum jahat dan membawa pedang besar di tangannya. Lalu Liu tiba-tiba berdiri dan berkata, aku sudah dikepung oleh kalian, tapi aku merasa sebenarnya kalian yang sedang dikepung olehku, ucap Liu dengan tatapan intimidasinya. Tetapi bukannya takut, Kuang Long dan anak buahnya malah tertawa mendengar apa yang Liu katakan. Bahkan sampai-sampai mereka mengatakan bahwa Liu sepertinya sudah benar-benar gila. Lalu salah satu kroco berkata kepada Kuang Long untuk jangan berbasa-basi lagi dan langsung bunuh saja. Bocah, aku pernah masuk ke dalam jebakanmu, tapi tidak ada kedua kalinya. Sebelum kesini, aku sudah menyuruh anggota yang memiliki kekuatan bangkit untuk memeriksa tempat ini. Di tempat ini sama sekali tidak ada bom, ucap Kuang Long dengan pedenya. Hehehehe, akhirnya kamu jadi pintar sedikit. Tahu untuk memeriksa dulu ada bom di sekitar sini. Tapi tempat yang kalian selidiki salah, ucap Liu sembari menunjuk sesuatu. Ternyata yang ditunjuk Liu adalah zombie gila yang ternyata sudah mengelilingi mereka dengan jumlah yang sangat banyak. Dan zombie itu mulai mendekati mereka. Melihat itu kelompok Kuang Bao pun sontak kaget melihat zombie itu dan menyadari bahwa mereka sudah dikepung oleh gerombolan zombie. Lalu Liu bertanya, apakah kalian suka dengan kejutan yang ia berikan? Lalu Kuang Long menjawab bahwa Liu sengaja mancing zombie dengan aroma darah, dan Liu pun membenarkannya. Tadi anggota Kuang Long banyak yang mati. Asal sebarkan pakaian yang mempunyai banyak darah, itu mudah saja. Lalu Kuang Long menyebut Liu orang gila. Dan Kuang Long hendak pergi meninggalkan Liu sebelum zombie semakin mendekat dan mengajak semua anggotanya untuk pergi. Tapi setelah Kuang Long membalikan badannya, tiba-tiba Liu melompat dan hendak memotong leher Kuang Long dari belakang. Sudah ingin pergi? Apakah sudah bertanya kepadaku? Ucapnya. Tapi Kuang Long menyadarinya dan sempat untuk menahan tebasan dari Liu. Kuang Long pun terpukul mundur beberapa meter. Lalu Kuang Long bertanya apakah Liu sudah tidak ingin lagi hidup dan menjelaskan setelah zombie itu datang kita sudah tidak bisa hidup lagi. Tetapi Liu berkata tidak peduli karena aku telah berjanji kepada Wunan untuk membantai kelompok Kuang Bao. Aku pasti menepati janjiku. Oke, jadi nama wanita persepsi adalah Wunan ya guys ya. Jadi saya panggil Wulan saja. Baik, lebih mudah lanjut. Ternyata Wulan melihat Liu dari dalam mobil. Mendengar perkataan Liu membuat Wulan terharu dan tak sengaja mengeluarkan air matanya. Lalu Tian menenangkan Wulan dan berkata bahwa orang seperti Liu itu sangat jarang. Makanya Tian mau mengikuti Liu kemanapun.
Mendengar perkataan dari Liu, Guanglong menjawab, karena Liu cari mati, maka ia akan membunuh Liu terlebih dahulu dan keluar dari sini, dan menyuruh anak buahnya untuk membuat jalan keluar. Nanti dirinya akan menyusul. Lalu Liu bertanya, apakah isi kepala Guanglong hanyalah otot saja, dan berkata bahwa Liu tidak akan membiarkan Guanglong kabur. Dengan sedikit terlihat ketakutan, Guanglong berkata bahwa dia tidak takut, dan cerita pun bersambung. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Bertemu lagi di video berikutnya. See you.